Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya sayangi, pada pagi ini marilah kita akan mempelajari pembelajaran fikih, yaitu tentang materi sholat duha. Untuk itu anak-anak, mari kita bahas tentang pengertian sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha. Jadi pengertian sholat duha, sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu ketika matahari telah terbit atau naik kurang lebih 7 hasta hingga terasa panas menjelang sholat duhur atau sekitar pukul 06.30 atau 07.00 pagi sampai pukul 11.00 siang. Tapi setiap daerah anak-anak itu berbeda waktunya, tergantung posisi matahari di daerah masing-masing. Sholat duha yang paling baik anak-anak itu dikerjakan pada pukul 9 pagi. Anak-anak yang saya banggakan, itulah tadi tentang pengertian sholat duha. Berikutnya adalah hukum sholat duha. Anak-anak harus mengetahui apa sih hukumnya sholat duha. Sholat duha hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Apa itu sunnah mu'akkad? Sunnah yang diperkuat. Dan hukum sholat duha adalah sunnah mu'akkad. Dan bisa dikerjakan dengan cara sendirian ataupun secara berjamaah. Anak-anak perlu diketahui bahwasanya mungkin anak-anak saat-saat pandemi ini anak-anak belajar di rumah. Mungkin ketika pagi bapak ibunya sedang bepergian, mungkin aktivitas yang lain, anak-anak belajar di rumah dengan sendirian. Nah, ketika waktu sholat duha anak-anak mengerjakannya, bisa dikerjakan secara sendirian di rumah, walaupun tidak ada orang tua yang sedang di rumah. Begitu sebaliknya, ketika anak-anak sedang di sekolahan, banyak teman sekelasnya, apabila anak-anak ingin mengerjakan sholat duha dengan berjamaah, bisa dikerjakan dengan teman-teman semuanya, alias dikerjakan dengan cara berjamaah. Ini adalah tentang cara mengerjakan sholat sunnah duha. Sekarang berikutnya anak-anak, pelaksanaan sholat duha. Kapan sih waktunya pelaksanaan sholat duha? Pelaksanaannya sholat duha itu caranya seperti ini. Sholat duha itu dilakukan dalam 2 rakaat 1 kali salam. Nah, para ulama ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sholat sunnah duha itu dikerjakan maksimal 8 rakaat, dan ada yang mengatakan dikerjakan maksimal 12 rakaat. Nah, dengan perbedaan ini anak-anak enggak usah terpengaruh. Yang mengerjakan 8 rakaat maksimal itu juga bagus.
Yang mengerjakan 12 rakaat maksimalnya itu juga bagus. Yang tidak bagus anak-anak yang tidak mengerjakan sholat duha. Anak-anakku yang saya banggakan, sholat duha itu dilakukan 2 rakaat dalam 1 kali salam. Seumpama anak-anak mengerjakan 8 rakaat, berarti 4 kali salam. Mengerjakan 12 rakaat, berarti 6 kali salam. Jadi setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai berapa yang Anda kerjakan. Itulah pelaksanaan sholat duha. Anak-anak harus mengetahuinya. Berikutnya, sebelum anak-anak mengetahui atau melaksanakan sholat duha, paling utama anak-anak harus bisa lafalnya niat sholat duha. Bagaimana lafalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatat duha rok'ataini mustaqbilal qiblati ada'al lillahi ta'ala. Jadi kalau sendirian ya lillahi ta'ala, ada lillahi ta'ala. Kalau menjadi makmum ya makmum lillahi ta'ala. Kalau menjadi imam ya imam lillahi ta'ala. Kita sesuaikan. Lah, artinya bagaimana? Aku niat sholat duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Inilah anak-anakku niat sholat duha beserta artinya. Sekarang berikutnya, keutamaan sholat duha. Nah, di sini saya ambil 10 poin. Nah, 10 poin itu apa saja? Di antaranya keutamaan sholat duha. 1. Pahalanya seperti bersedekah. Ya, jadi anak-anak kalau melakukan sholat duha, pahalanya seperti bersedekah. 2. Dicukupi kebutuhannya. Jadi anak-anak apabila rutin melaksanakan sholat duha, maka semua kebutuhannya akan dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, alias dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang ketiga, disediakan istana di surga. Wah, luar biasa ini pahalanya. Yang keempat, menggugurkan dosa. Jadi dosa kita bisa digugurkan karena pahala sholat duha. 5. Dibuatkan pintu khusus di dalam surga. Yang keenam, barang siapa yang mengerjakan sholat duha 2 rakaat, orang tersebut dicatat oleh Allah sebagai orang yang tidak lalai. Nah, anak-anak harus tahu orang yang tidak lalai. Ini maksudnya apa? Orang yang mengetahui mana hal yang baik pasti akan dilakukannya. Dan anak apabila mengetahui hal yang buruk maka ditinggalkannya. Ini termasuk orang-orang yang tidak lalai. Maksudnya tidak lalai kepada hal yang baik dan tidak lalai kepada hal yang buruk. Yang jelas akan menjadikan perjalanan hidup kalian akan menjadi hal-hal yang menjerumus kebaikan karena tahu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk dan selalu taat kepada Allah dan menjauhi larangan Allah. Inilah orang yang dikatakan tidak lalai, selalu ingat kepada ibadah kepada Allah, tugas dan kewajibannya kepada Allah. Berikutnya nomor 7, mengerjakan 4 rakaat tercatat sebagai muhsinin. Artinya orang-orang yang selalu berbuat baik. Nah, kamu sudah tahu sendiri
berbuat baik itu apa saja. Saya yakin anak-anak sudah tahu. Maka barang siapa mengerjakan 4 rakaat akan tercatat sebagai orang yang muhsinin, berbuat baik. Berikutnya nomor 8, mengerjakan 6 rakaat tercatat sebagai hamba yang taat. Hamba yang taat itu bagaimana? Hamba yang selalu mematuhi perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Ini adalah hamba yang taat. Yang ke-9, mengerjakan 8 rakaat akan tercatat hamba yang sukses. Nah, ini perlu digarisbawahi. Hamba yang sukses itu bagaimana anak-anak? Hamba yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ini adalah hamba yang sukses. Karena banyak sekali di dunianya hartanya melimpah, dia merasa sukses, tapi di akhirat tidak masuk surga. Itu berarti hamba yang tidak sukses. Ya kan? Hamba yang sukses tadi adalah di dunia diberi rezeki melimpah, taat kepada Allah, dan di surga nanti akan mendapat kebaikan. Nah, itu namanya orang yang sukses. Intinya orang yang sukses atau hamba yang sukses itu hamba yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Berbuat kebaikan di dunia dan serta mendapat kebaikan di akhirat. Ini namanya hamba yang sukses. Yang terakhir nomor 10 berikutnya. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat duha 12 rakaat akan dibuatkan rumah atau istana yang indah di surga. Itulah anak-anakku yang saya banggakan, 10 keutamaan sholat duha. Maka dari itu anak-anak, apabila anak-anak ingin mendapatkan 10 item tersebut, maka anak-anak harus senantiasa melaksanakan sholat duha. Saya kira sekian materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat pada anak-anak semua. Dan selanjutnya saya menghimbau atau mengharap anak-anak harus tetap melaksanakan sholat duha dengan istiqomah agar anak-anak mendapatkan kesemuanya tersebut. Dan harapan saya, doa saya, anak-anak semoga semuanya bisa sukses selalu dan selalu taat, takwa kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, selamat dunia dan selamat akhirat. Allahumma amin. Saya ucapkan selamat dan sukses. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.